Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita bersama, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan pernah bagi kita sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua, maka sampai kapanpun kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu akan kembali kepada kita bersama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah memaklumkan kepada kita bersama, kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kemudian ayat ini tidak sampai di situ saja. Harus kita ingat ada ayat setelahnya yang menunjukkan kepada kita bersama, ternyata apabila ada seorang hamba yang bersyukur, maka manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah yang butuh kepada syukur kita. Itu poin yang harus kita ketahui. Karena Allah tidak pernah butuh kepada hambanya. Allah pun tidak pernah butuh kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya. Allah tidak butuh kepada ibadah yang kita lakukan. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala butuh. Kita ada, kita tidak ada, Allah tetap maha kaya. Kita beribadah atau kita tidak beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap maha berkuasa. Itulah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, ada ayat berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kalau kita bersyukur, kembali syukur itu kepada kita, kalau kita kufur itu juga kembali kepada kita. Kemudian apa kata Allah? Wa id qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Itu ayat berikutnya yang harus kita perhatikan baik-baik. Ketika Nabi Musa mengucapkan, maknanya untuk kita bersama, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Kalau seandainya semua kalian yang ada di bumi ini tidak bersyukur kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka Allah tetap maha kaya. Allah tidak butuh sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Sehingga kita harus sadar, sehingga kita harus sadar ikhwatal Islam, ternyata dikala kita salat, yang butuh kepada salat adalah kita. Dikala kita puasa, yang butuh kepada puasa adalah kita. Dikala kita berzakat, yang butuh zakat adalah kita. Dikala kita umrah, dikala kita haji, yang butuh kepada ibadah haji dan ibadah umrah adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, kalau seandainya kalian tidak mau bersyukur kepadaku, kata Allah, tidak menjadi masalah. Makhluk Allah selain kita sangat banyak, tapi kita tidak akan pernah punya Rabb kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga dari situlah ikhwatal Islam, kenapa setiap di awal pembahasan kita selalu menyebutkan makna daripada syukur itu sendiri. Ternyata syukur itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita bersyukur kepada Allah, dan bersyukur kemarin kita telah jelaskan, yang pertama dengan hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya dari Allah. Jadi jangan pernah kita beranggapan dikala kita diberikan ini, diberikan itu, maka ketahuilah itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada ucapan yang keluar dari lisan kita, ini karena kepintaranku, ini karena kepiawaianku, ini karena kegagahanku, ini karena kesungguhanku, ini karena usahaku. Jangan ada kalimat ini keluar dari lisan seorang hamba, karena sejatinya bahasa ini adalah bahasa yang tidak menunjukkan dia bersyukur dan menyerahkan semua nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya masalah kepintaran, lebih banyak orang yang pintar daripada kita, tapi Allah tidak berikan kepada mereka nikmat. Kalau dari segi berusaha, masih banyak orang yang bekerja siang dan malam 24 jam, tapi mereka tidak diberikan nikmat sebagaimana yang Allah berikan kepada kita nikmat. Maknanya ikhwatul Islam, di antara rasa syukur yang pertama
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Itu harus kita ingat selalu. Tidak ada satu pun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali kalian harus gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lisan. Maka lisan kita ini tidak boleh berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, "Wa qalu alhamdulillah." Mereka selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ayat pertama yang ada di Al-Quran, alhamdulillah, artinya semua puji dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alif lam yang ada di alhamdulillah disebutkan oleh para ulama itu adalah alif lam lil istighraq, yaitu alif lam yang mencakup semuanya. Berarti kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan mengucapkan alhamdulillah, baik itu dengan mengucapkan subhanallah, baik itu dengan mengucapkan zikir-zikir yang lainnya, itu adalah tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Hendaklah lisan kalian itu senantiasa basah dalam rangka berzikir kepada Allah, karena itu sejatinya adalah bersyukur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah itu sendiri. Tidak ada syukur tanpa ibadah. Apabila ada orang yang siang malam mengatakan, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu," kemudian dia tidak salat, maka itu tidak syukur namanya. Ada orang yang mengucapkan, "Ya Allah, banyak sekali nikmat yang Kau berikan kepadaku," kemudian dia tidak puasa, maka itu bukan syukur namanya, itu kufur namanya. Kalau ada orang yang selalu mengucapkan bersyukur kepada Allah, kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, maka itu tidak bersyukur namanya. Sehingga di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat ini, wa'buduhu washkurulah. Wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kepada Allah, bersyukur. Maknanya ibadah itu adalah syukur itu sendiri. Berarti antara syukur dengan ibadah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika Allah berikan kepada kita nikmat berada di kota Madinah, syukurnya adalah memanfaatkan Madinah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah yang sebenarnya atau rasa syukur yang sebenarnya. Dan tentunya harapan kita bersama agar betul-betul kita menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih terhadap semua yang Allah hadiahkan kepada kita. Kemudian ikhwatal Islam, selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana hari-hari kita senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis ikhwatal Islam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dari salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata, fama aj'alu laka min salati." Sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku itu suka sekali berselawat kepadamu, bahkan aku ingin selalu berselawat kepadamu." Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Fama aj'alu laka min salati?" Kira-kira berapakah banyaknya aku harus berselawat kepadamu? Qala ma syi't. Maka Nabi SAW menjawab, "Ma syi'ta, terserah kepadamu." Qala thuluth. Maka sahabat itu kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah kalau seandainya sepertiga hariku cukup untuk berselawat kepadamu?" Maka Nabi SAW kembali mengatakan, "Qala ma syi't wa in jitta fa huwa khair." Terserah kepadamu, tapi kalau engkau tambah daripada sepertiga, maka itu yang terbaik. Ila anqal. Kemudian sahabat ini kembali mengatakan, kalau setengah, kalau 2/3, yang terakhir dia menyatakan, ila anqal aj'alu laka kulla salati. Ya Rasulullah, bahwa aku akan selalu berselawat kepadamu. Maka apa kata Nabi SAW? Idzan tukfahammuk. Kalau seandainya demikian keadaannya, itu yang kamu lakukan wahai sahabatku, maka semua gundah gelana, masalah, musibah dalam kehidupan yang engkau hadapi akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, tidak ada manusia kecuali ada masalah, tidak ada manusia kecuali ada musibah, tidak ada manusia kecuali ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu solusinya adalah berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah kita bacakan, yaitu hadis yang sangat familiar bagi kita bersama. Tidak ada di antara kita yang datang ke Mekah dan Madinah kecuali mereka akan mendengarkan hadis ini, sebuah motivasi sehingga kita kembali mengulang hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, tentunya guna dan tujuan agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala kita berada di kota Madinah, dan agar kita tahu apa yang semestinya harus kita lakukan. Rasulullah SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Hadis ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan disebutkan oleh Nabi SAW. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyebutkan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Nabi menyebutkan, barang siapa yang melakukan salat di dalam masjidku ini, maka lebih baik daripada 1000 salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Ka'bah atau Masjidil Haram yang ada di Mekah, karena di dalam riwayat yang lain disebutkan illa Masjidil Ka'bah, kecuali masjid yang ada di Ka'bah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hanya sedikit mengulang, kembali memberikan motivasi agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadza, mereka yang melaksanakan ibadah salat. Dan ini selalu kita ulang-ulang, ikhwatal Islam. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya dengan bahasa yang sangat indah, salatun, salat. Dan selalu kita menyebutkan kalimat yang disebutkan oleh Nabi, seolah-olah ada jawaban yang selalu kita tanyakan. Seolah-olah kita bertanya, ya Rasulullah, salat apa yang mesti kami harus lakukan dikala kami berada di tanah haram, terutama dikala kami berada di kota Madinah, terutama dikala kami berada di dalam masjidmu, salat apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka jawabannya sudah ada di dalam bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan bahasanya salatun. Salatun itu artinya, ikhwatul Islam, disebutkan oleh Nabi SAW dengan bahasa nakirah. Dan ini selalu kita ucapkan, bahasa di dalam bahasa Arab ada yang namanya ma'rifah, ada namanya nakirah, sesuai dengan artinya. Ma'rifah artinya ma'rifat. Ma'rifat itu artinya sesuatu yang diketahui, yang jelas, itu namanya ma'rifah. Nakirah juga sesuai dengan namanya, nakirah. Nakirah itu sesuatu yang kita tidak tahu. Makanya ada namanya malaikat munkar dan nakir. Malaikat yang akan bertanya kepada manusia dikala mereka berada di alam barzakh. Kenapa disebut dengan munkar? Munkar itu artinya apa? Munkar itu artinya kita tidak pernah kenal dengannya, maka disebut dengan munkar. Nakir begitu juga, sama bahasanya. Malaikat munkar dan nakir adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang pasti adanya. Tapi kenapa mereka disebut dengan munkar dan nakir? Karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebelumnya, sehingga dikala kita berada di alam barzakh, kemudian mereka datang langsung bertanya, nakirahum, kita merasa mereka itu aneh bagi kita, maka disebut dengan munkar. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, dikala ada beberapa orang datang kepadanya, kemudian Nabi Ibrahim menjamunya. Dikala Nabi Ibrahim alaihissalam menjamunya, maka Nabi Ibrahim mempersilahkan mereka makan. Kemudian ternyata mereka tidak mau makan atau mereka tidak makan, karena itu ternyata adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Yang mana malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi sebelum mereka datang kepada Nabi Lut, mereka mampir dulu kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut adalah satu keluarga. Nabi Lut itu adalah anak pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikala Nabi Ibrahim menjamu para malaikat ini yang menjelma menjadi manusia, kemudian mereka tidak memakan makanannya, nakirahum. Apa kata Allah dalam surat Hud tersebut? Nakirahum wa aujasa minhum khifah. Nakirahum itu, nakir. Nabi Ibrahim merasa heran, ini kira-kira siapa? Kenapa mereka tidak makan? Wa aujasa minhum khifah. Kemudian dari situlah dia mulai merasa takut.
Nah, dari situlah diambil bahasa nakirah, mungkar, sama. Begitu juga dengan bahasa yang selalu kita gunakan. Ada yang namanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Kenapa disebut dengan mungkar? Karena kita tidak pernah tahu sebelumnya, maka disebut dengan mungkar. Karena kejahatan itu hukum asalnya tidak ada, kemudian apabila ada, maka disebut dengan mungkar. Begitu juga dengan istilah yang dipakai oleh ulama-ulama hadis dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar itu apa? Berbeda dengan hadis yang lainnya, tidak diketahui sebagaimana hadis-hadis yang lainnya, maka disebut dengan mungkar. Nah, itulah bahasa daripada mungkar nakirah, artinya tidak tahu, tidak jelas. Itulah yang dipakai oleh Nabi SAW. Salatun, Nabi SAW memakai dengan bahasa nakirah, artinya tidak tahu, tidak pasti salat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga dari sinilah para ulama ikhwatul Islam menyebutkan, salah satunya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dari hadis Nabi SAW adalah semua salat yang kalian lakukan termasuk di dalam hadis Nabi SAW. Berarti salat wajib yang kita lakukan masuk di dalamnya, salat sunat yang kita lakukan juga masuk di dalamnya, semua salat masuk di dalamnya. Sehingga ikhwatul Islam, bagi kita yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah, walaupun ada keringanan bagi kita untuk menjamaknya, selama kita belum melakukan safar, tapi misalnya kita 3 hari di sini, ada yang 4 hari di sini. Karena sebagian para ulama mereka menyebutkan kaedah jamak dan qasar, apabila seseorang melakukan perjalanan lebih daripada 4 hari, tidak dihitung hari pergi dan hari pulangnya. Maka apabila kurang daripada hari itu, boleh bagi mereka untuk menjamak dan mengqasar. Nah, rata-rata kita yang ada di Madinah itu kurang lebih 3 hari, 4 hari. Kesempatan bagi kita untuk mengqasar, menjamak itu banyak sekali, bisa, tidak menjadi masalah. Tapi karena kita ingin mendapatkan pahala untuk yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW, maka kita salat bersama kaum muslimin, salat di dalam Masjid Nabawi, salat 5 waktu sebagaimana kaum muslimin yang lainnya melaksanakan ibadah salat. Apa gunanya? Untuk mendapatkan janji yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Terutama bagi kita yang zuwar, bagi kita yang berziarah, yang hanya sesekali datang ke kota Madinah, maka salat apapun dianjurkan bagi mereka melakukannya di dalam masjid Rasulullah SAW. Salat wajib sudah pasti. Salat sunat mulai dari salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, setelah masuk subuh, setelah orang azan subuh, maka namanya salat sunat fajar. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan ikhwatul Islam, barang siapa di antara mereka, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi, barang siapa di antara mereka yang memberikan jaminan kepadaku 4 rakaat, maka aku akan jamin hari-harinya. Aku akan jamin hari-harinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Barang siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan melaksanakan 4 rakaat. 4 rakaat ini yang mana? Yang pertama salat sunat fajar 2 rakaat, dan yang kedua salat sunat subuh juga 2 rakaat, berarti 4 rakaat. Apabila ada di antara kaum muslimin yang berani memberikan jaminan dalam harinya mereka bisa menjaga 2 waktu ini atau 4 rakaat ini, maka Allah akan menjamin sisa-sisa harinya. Sehingga mereka yang semangat itu ikhwatul Islam adalah mereka yang menjaga awal harinya, terutama 4 rakaat ini, karena mereka berada di atas zimmatullah, Allah yang menjaganya, Allah akan memberikan semangat kepadanya. Sehingga ikhwatul Islam, ini adalah di antara obat yang paling indah supaya kita tidak malas bekerja, malas berusaha, kadang kita merasa futur dalam hidup ini. Maka salah satunya adalah jaga 4 rakaat agar Allah menjaga sisa hari kita. Apabila kita menjaga 4 rakaat ini, sisa hari kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhum mukhalafahnya, apabila kita tidak menjaganya, Allah pun tidak akan memberikan jaminan di dalam sisa hari kita. Makanya kalau kita sudah tidak lagi salat, misalnya tidak lagi melaksanakan salat 4 rakaat ini, maka salat zuhur kita akan malas, salat asar apalagi, maghrib juga malas-malasan, isya malas-malasan, dan itu bisa kita rasakan ikhwatul Islam. Dan Allah yang memberikan jaminan, dan jaminan yang paling indah yang semua manusia mengharapkannya adalah jaminan dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga salat sunat ini dianjurkan bagi kita melakukannya di Masjid Nabawi 2 rakaat, kemudian setelahnya salat subuh. Kemudian setelah salat subuh tidak ada salat sampai matahari terbit. Setelah subuh tidak ada salat sampai matahari terbit. Makanya kalau ada di antara kita yang setelah salat subuh, jangan lagi mereka melaksanakan salat sunat.
kecuali kalau salat sunat muqayyad. Misalnya dia keluar dari masjid, kemudian dia masuk lagi, walaupun matahari belum terbit, maka tidak menjadi masalah dia salat karena ada namanya. Tapi kalau tidak ada namanya, tidak usah. Makanya ada sebahagian kaum muslimin setelah salat subuh, karena rajin, ini adalah kesempatan melaksanakan ibadah salat, dia kembali berdiri salat, maka tidak dianjurkan salat pada waktu ini, kecuali, ada kecualinya, kecuali bagi mereka yang terbiasa melaksanakan salat sunat fajar, tiba-tiba suatu ketika dia terlambat melakukannya karena bisa jadi sakit, terlambat datang, atau karena yang lainnya, maka boleh baginya untuk mengganti setelah salat subuh ini. Tapi bagi mereka yang terbiasa, kalau tidak terbiasa jangan coba-coba. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya maka ada lagi yang namanya salat sunat syuruk. Salat sunat syuruk itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Salat sunat syuruk yang dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, kita semuanya mungkin jarang di antara kita yang melakukannya, tapi ternyata memiliki pahala yang luar biasa. Salat sunat syuruk itu apa? Syaratnya yang pertama, mereka salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian setelah salat subuh mereka tidak batal wuduknya. Kemudian mereka tidak tidur, atau mereka berzikir, mereka tidak keluar. Kemudian pas matahari terbit, mereka salat 2 rakaat, tapi tunggu dulu kurang lebih 10 menit. Kemudian mereka salat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Hajjatun tammah, sama dengan melaksanakan haji yang sempurna. Dan betapa seringnya kita melalaikan haji-haji ini. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan keutamaan yang luar biasa, yang apabila kesempatan kita ada di sini. Misalnya sekarang salat subuh, masuknya azannya jam 4 lewat 17 atau 18. Kemudian setelah itu syuruk itu jam 6 kurang 20 misalnya. Kemudian kita tunggu kurang lebih 10 menit, kemudian kita salat. Berarti apabila kita salat subuh, kemudian menunggu di masjid ini sampai kurang lebih jam 6, kemudian kita salat sesuai dengan syarat yang tadi kita sebutkan, maka kita sudah membawa pahala haji. Kita membawa pulang pahala haji. Kalau pergi ke Kuba, kita pulang membawa pahala umrah. Kalau ini kita pulang membawa ibadah haji. Alangkah indahnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau kita mau melaksanakannya. Berat memang ikhwatul Islam, tapi bagi kita, terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah, karena memang tujuan kita di sini tidak ada yang lain kecuali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di sini bukan bekerja, kita di sini bukan melakukan yang lainnya. Memang kita beribadah di sini. Sehingga kesempatan ini jangan kita lewatkan. Setelah sholat subuh kita mau kemana? Duduk saja di rumah Allah Subhanahu wa taala sambil baca Quran, 1 halaman, 2 halaman, setengah juzuk, 2 juzuk, 1 juzuk misalnya. Coba bayangkan berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian sampai pukul 6 kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika kita pulang, minum air zam-zam 5 cawan, 10 cawan. Semuanya adalah kebaikan dan keindahan. Tapi kadang-kadang banyak di antara manusia yang melalaikannya, dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa melakukannya. Kemudian begitu juga kalau seandainya salah satu syaratnya hilang, karena syarat sholat sunat syuruk ini harus subuh berjamaah, kemudian tidak buang angin, kemudian dia tidak pindah, kemudian dia berzikir, kemudian sholat. Kalau ada salah satu syaratnya hilang, maka boleh baginya tetap melaksanakan sholat 2 rakaat pada waktu tersebut, tapi nama sholatnya sudah berbeza. Yang tadinya syuruk dengan syarat yang diikat, tapi kalau salah satu syaratnya hilang, maka disebut dengan duha. Karena waktu syuruk dengan waktu duha sama. Yang membedakan apa? Kalau duha tidak terikat, misalnya setelah subuh kita keluar, kemudian jam 6 kita datang ke Masjid Nabawi, kita sholat duha, tidak ada ikatannya, tidak ada syaratnya. Tapi kalau sholat sunat syuruk ada syaratnya. Syaratnya apa? Sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk di tempat kita, kemudian kita berzikir dan tidak buang angin atau tidak batal wuduknya, kemudian sholat 2 rakaat. Itulah syaratnya. Itulah yang membedakan antara syuruk dengan duha. Dan duha ini ikhwatul Islam juga diantara salat yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan salatul awwabin, yaitu salat orang-orang yang ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duha ini juga ikhwatul Islam bagi kita yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan duha, terutama kita yang mungkin bekerja, berniaga, berdagang, berusaha, apapun pekerjaan kita. Maka salah satu syarat sukses itu, atau salah satu di antara bentuk kesuksesan adalah salat duha. Maknanya ikhwatul Islam, karena apabila selalu kita mengikatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kesuksesan yang sebenarnya itu bukan diukur dari dunia dan harta, tidak. Jangan kita misalnya, Ustaz, saya sudah setiap hari salat duha, bahkan 12 rakaat salat duha, tapi saya tidak kaya-kaya, Ustaz. Ini yang salah yang mana, Ustaz? Bukan. Karena keberhasilan itu tidak diukur dengan harta.
Banyak orang yang mungkin biasa-biasa saja, tapi mereka bahagia hidupnya. Itulah yang berhasil sebenarnya. Orang yang berhasil itu adalah mereka yang bisa beribadah kepada Allah. Itulah yang berhasil. Orang yang berhasil itu adalah mereka yang bisa mendidik anaknya, mencetak anaknya menjadi anak-anak yang saleh, yang soleha, yang akan mendoakan dirinya dikala dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang berhasil sebenarnya. Bukan berhasil itu hanya ukuran kita dunia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Fajar, anggapan manusia itu mereka sudah salah. Apabila ada orang yang dilebihkan hartanya oleh Allah, mereka akan mengatakan, "Ya Allah, Engkau muliakan diriku." Sebaliknya, apabila ada di antara mereka yang dikurangkan hartanya oleh Allah, mereka akan mengatakan, "Ahanan, ya Allah, Engkau hinakan diriku." Itu standar kita, padahal itu bukan standar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, keberhasilan itu bukan berarti harus kaya, tidak. Karena keberhasilan itu adalah bagaimana seseorang hidupnya tenang, mudah dia beribadah kepada Allah. Itulah orang yang berhasil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebuah keberhasilan dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah yang berhasil sebenarnya. Maknanya ikhwatul Islam, salah satu yang bisa membuat kita berhasil adalah salat duha. Maka disebut dengan salatul awwabin, salat orang-orang yang ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha ini awalnya sama dengan waktu syuruk, akhirnya yaitu ketika disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika anak onta itu tidak lagi bisa bertahan di terik matahari, sudah bersembunyi di bawah naungan induknya. Maknanya kurang lebih 15 atau 20 menit sebelum masuknya waktu zuhur, itulah akhir daripada waktu duha. Dan waktu duha yang paling bagus dilakukan ikhwatul Islam adalah di akhir duha. Misalnya waktu duha mulai dari jam 6 sampai jam 12, ini waktu duha. Kapan waktunya yang paling bagus? Waktu yang paling bagus itu adalah jam 11.30 atau jam 11, itu adalah waktu yang paling bagus. Karena waktu ini matahari sudah panas, kemudian orang beristirahat, kemudian kadang-kadang manusia lalai. Karena apabila ada orang yang beribadah kepada Allah di waktu-waktu yang terlalaikan oleh manusia, maka pahalanya berbeza diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu duha akhir diberikan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di antara manusia yang tidak sanggup melakukannya. Kenapa salat malam diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang yang tidur di waktu itu. Kenapa di akhir siang? Di akhir siang itu ada yang menyebutkan di waktu asar, ada yang menyebutkan di waktu maghrib. Apabila ada orang beribadah di waktu ini, maka Allah berikan pahala yang berlebih kepadanya. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang orang lalai dari beribadah kepada Allah. Sore hari ada yang namanya JJS, jalan-jalan sore. Maghrib bersantai sama keluarga. Kalau ada yang beribadah kepada Allah di waktu ini, maka ingat pahalanya berbeda. Pahalanya diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah, iya, tapi kita juga harus pandai-pandai mencari waktu kapan kita harus beribadah, terutama di waktu orang lalai beribadah di sana. Salah satunya adalah waktu duha. Makanya para ulama menjelaskan kenapa waktu duha akhir adalah waktu yang bagus, karena di sana waktu orang sudah mulai lalai. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita dan bisa bagi kita untuk memilihnya. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi salat sunat yang lainnya. Salat sunat misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah haramkan wajahnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada namanya. Apabila ada orang yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka wajahnya haram dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Allah akan haramkan dia dari api neraka. Allah menyebutkan kalimat wajah karena wajah ini adalah wajah yang selalu diperhatikan oleh manusia. Itu yang lebih diberikan perhatian, sehingga Allah memakai bahasa yang diperhatikan oleh manusia. Maknanya dia akan diharamkan dari api neraka. Apa namanya Ustaz? Terserah namanya. Makanya ada sebuah kaidah ikhwatul Islam dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu satu amalan dengan banyak niat. Satu amalan dengan banyak niat. Apa maknanya? Karena ini tentu ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Amalannya satu, tapi niatnya banyak. Contoh, misalnya jam 9 kita ingin masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kita misalnya pada waktu itu tidak ada kegiatan. Jam 9 kita masuk. Jam 9 ini apa yang bisa kita lakukan di dalam Masjid Nabawi? Tujuan kita adalah salat sunat duha. Kemudian di samping salat sunat duha, ada lagi yang namanya salat sunat tahiyat.
Kemudian di samping sholat sunat tahiyat, ada lagi yang namanya sholat sunat wudhu. Amalannya 2 rakaat, tapi niatnya ada 3. Bisa dipahami? Pekerjaannya 1, tapi niatnya banyak. Apa maknanya ikhwatal Islam? Agar Allah berikan kepada kita pahala yang banyak dan yang banyak sekali. Sehingga kita jangan pernah bakhil dengan niat. Misalnya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, sekarang kita contohkan. Sekarang niat kita mulai dari sebelum maghrib kita sudah datang ke Masjid Nabawi. Apa tujuannya? Ingin salat maghrib berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian dari maghrib kita menunggu Isya. Karena apabila ada orang yang menunggu satu salat kepada salat yang lainnya, malaikat yang mendoakan dirinya. Dan semoga malaikat mendoakan kita semua. Apa doa malaikat Allah? Ya Allah, sayangi dia, ampunkan dosanya. Kalau kita yang berdoa kepada Allah, siapa yang memberikan jaminan doa kita dikabulkan? Tidak ada. Tapi kalau malaikat yang berdoa kepada Allah untuk kita tahu siapa malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, hamba yang selalu melaksanakan perintah Allah. Apabila mereka berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu niat kita. Dari maghrib kita ingin sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ingin menunggu sholat Isya. Sambil kita menunggu antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya, sudah 3. Kemudian niat yang lain apa? Ingin mendengarkan ceramah misalnya. Ingin mendengarkan ceramah. Ceramah apa saja? Mau bahasa India, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Melayu, mau terserah bahasa apa saja, terserah. Itu juga niat kita, sudah 4. Kemudian apalagi niat yang lain? I'tikaf. Kita masuk, setiap kali kita masuk ke masjid, jangan lupa berniat i'tikaf. I'tikaf itu ada 2 makna. Ada i'tikaf secara umum, maknanya setiap kali masuk masjid dan kita merasa agak sedikit lama di dalamnya, berniat i'tikaf. Pekerjaan kita sedikit saja, tapi niat kita sudah 5. Coba bayangkan, dan kelima-limanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan, sehingga kita jangan lalai ikhwatul Islam. Makanya perkara niat itu betul-betul semuanya kita niatkan. Seperti salat tadi, salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Salat apa namanya Ustaz? Terserah. Mau salat sunat qabliyah, mau ba'diyah, mau salat tahiyat, apapun namanya. Apabila 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat setelahnya, Allah jamin surga untuknya. Tapi siapa di antara kita yang bisa menjaminnya? Berat sekali ikhwatul Islam. Makanya kesempatan ini adalah latihan, sehingga Makkah Madinah ini ikhwatul Islam adalah ajang latihan bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seandainya di Makkah Madinah kita tidak dekat dengan Allah, tentunya kapan lagi kita akan latihan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di sini kita tujuannya beribadah. Semua tujuan kita sama. Kalau kita sudah pulang, kita ada kesibukan kerja, kesibukan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan masyarakat, semuanya memiliki kesibukan. Sehingga momen Makkah Madinah adalah momen di mana tidak boleh satu ibadah pun kita berusaha untuk melewatkannya. Harus kita berusaha melaksanakannya. Kemudian setelahnya ada lagi salat sunat yang lain. Salat sunat apa? Dan salat sunat ini mungkin jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana derajat hadisnya adalah hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati, menyayangi, memuliakan, mengampunkan mereka yang melaksanakan salat 4 rakaat sebelum asar. Salat apa namanya Ustaz? Terserah. Mau kita salat tahiyat juga di sana. Kemudian mau salat sunat wudhu, apapun namanya, yang intinya 4 rakaat. Apabila kita melakukan 4 rakaat sebelum asar, maka kasih sayang Allah berikan kepada kita. Dan itu jangan kita lewatkan ikhwatul Islam. Dan indahnya hadis ini kalau di masjid-masjid lain, dan ini diantara mungkin bisa kita contoh terutama bagi kita yang mengurus masjid. Jadi di tiang-tiang masjid itu diisi itu adalah hadis-hadis Nabi. Jadi hadis ini kami hafal dari tiang-tiang masjid inilah. Karena setiap tiang itu dibikin, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Karena kalau sholat sunat fajar, kalau sholat sunat yang lain itu biasa, tapi ini adalah sholat sunat yang tidak biasa, sehingga mereka menulis di dinding-dinding masjid. Kalau kita di dinding masjid, apa yang kita tulis? Alangkah indahnya di dinding misalnya di bagian luar, yang kita tulis itu adalah motivasi hadis Nabi SAW. Secara tidak langsung itulah bagian daripada dakwah. Coba kalau seandainya ada sebagian pengurus masjid
di mading masjid, di bagian luar masjid, yang ditulis adalah macam-macam solat sunat. Kalau ada satu kaum muslimin yang melaksanakan solat, dia yang akan mendapatkan pahala, karena melalinya lah orang melaksanakan ibadah solat sunat. Coba bayangkan untuk mendapatkan pahala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, makanya tulisan-tulisan di masjid itu diusahakan hadis Nabi yang akan memberikan motivasi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini kami hafal kapan? Dikala kami saat di luar, kemudian kami melihat ada di tiang masjid, inilah yang ditulis. Sehingga ketika kita membaca, kita akan malu. Nah, mungkin sebelum asar, atau biasanya asar itu antara azan dengan iqamah, cukup melaksanakan waktu salat, melaksanakan 4 rakaat. Kemudian kita melaksanakannya. Ada motivasinya. Sebenarnya kita tahu ikhwatul Islam, agama ini mudah bagi kita, tapi agama ini adalah nasihat. Kadang kita itu lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan membawa perkara yang baru, bukan. Tapi Nabi membawa perkara yang lama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebutkan apa gunanya, apa tujuan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mengingatkan perkara yang lama itu. Karena kita sifatnya apa? Lupa, kadang kurang termotivasi. Mungkin masalah sholat sunat ini kita semua sudah tahu, tapi itulah gunanya saling mengingatkan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan hadis ini adalah inti dari agama. Kata baginda Nabi yang mulia, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maknanya apa ikhwatul Islam? Kita itu tahu, tapi kadang-kadang lupa, atau kadang-kadang terlalai. Sehingga apabila ada yang mengingatkan sesuatu yang dulunya kita tahu, kita akan kembali semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyebutkan di akhir surat Al-Ghashiyah tentang siapa Nabi kita yang mulia, apa tujuannya dia diutus oleh Allah, yaitu bagaimana kembali mengingatkan manusia. Nah, itulah gunanya hadis-hadis Nabi SAW. Apabila yang kita tulis itu hadis-hadis Nabi, tentunya akan kembali mengingatkan kepada kita untuk beribadah, dan ada motivasi tersendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 rakaat sebelum asar. Kemudian ikhwatul Islam, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib. Intinya sebelum maghrib ini ada 2 rakaatnya, tapi Nabi SAW menyebutkan liman sya'a, siapa yang mau. Maknanya kalau ada orang yang sholat sunat sebelum maghrib, maknanya di antara setelah azan kemudian sebelum menunggu iqamat, dia sholat sunat 2 rakaat di sana, tidak menjadi masalah. Kalau ada yang tidak sholat sunat juga tidak menjadi masalah, karena Nabi memberikan pilihan kepada seorang hamba. Hanya saja ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sifatnya umum, baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap 2 azan, 2 azan itu artinya azan dan iqamah, karena iqamah itu juga disebut dengan azan. Iqamah itu azan untuk memanggil masuknya waktu salat, iqamah untuk memanggil orang melaksanakan ibadah salat, sehingga sama-sama disebut dengan azan. Maka Nabi menyebutkan di antara setiap ada azan dan iqamah, maka ada salat sunat di sana. Jadi maghrib itu ada salat sunat di sana, tapi walaupun kita tidak memaksa, sehingga bagi kita yang ada di daerah antara maghrib itu diberikan jarak, terutama kepada saudara kita yang ingin salat. Makanya ada jedahnya sedikit, walaupun mungkin 5 menit antara azan dengan iqamah, ataupun 10 menit seperti yang kita saksikan sekarang di sini ikhwatul Islam, ada jedahnya. Belum lagi bagi mereka yang salat sunat, atau bagi mereka yang berbuka, terutama di bulan Syawal misalnya, atau di bulan-bulan yang lainnya. Karena memang ada sebagian kaum muslimin mereka berpuasa, kadang-kadang mereka tidak sempat, baru makan satu suap saja orang sudah Allahu Akbar, sudah iqamah. Kapan kesempatan bagi dia untuk menikmati puasanya dan berbukanya, atau kapan bagi dia untuk berdoa? Sehingga kita sama-sama memaklumi keadaan-keadaan saudara kita. Kemudian begitu juga ikhwatul Islam, salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu artinya adalah salat sunat yang mengiringi salat-salat wajib. Ada yang menyebutkan 10 rakaat, ada yang menyebutkan jumlahnya 12 rakaat. Barang siapa yang menjaga 10 rakaat ini atau 12 rakaat ini, Allah bangun untuknya istana di dalam surga. Sebuah kalimat yang indah ikhwatul Islam. Kadang-kadang kita hanya melewatkan begitu saja. Kita berlomba-lomba membangun istana di dunia, tapi kita lupa ternyata apabila kita menjaga salat ini, Allah bangun untuk kita istana di dalam surga. Semoga Allah kabulkan itu semua. Kemudian ikhwatul Islam, ada lagi salat sunat witir atau salat sunat malam yang disebut dengan salat sunat tahajud. Tahajud itu sebagian para ulama mereka membagi 2. Apabila ada salat sunat di malam hari yang dilakukan sebelum tidur, maka itu disebut dengan salat malam biasa. Tapi apabila dilakukan setelah kita tidur, maka itu disebut dengan tahajud.
Walaupun sebagian para ulama yang lain mereka memberikan perbezaan di antara kedua solat ini. Makanya misalnya contoh di bulan Ramadan, kita solat di awal malam, kita solat di akhir malam. Kalau di awal malam karena kita belum tidur disebut dengan solat malam, tapi di akhir malam karena kita sudah tidur walaupun hanya beberapa saat saja, maka itu disebut dengan tahajud. Ada para ulama mereka memberikan perbezaan di sana, ada pula yang mengatakan itu sama. Intinya bagaimana kita berusaha untuk melakukannya. Kemudian ada lagi solat penutup malam disebut dengan solat sunat witir. Solat sunat witir ini ukhwatul Islam minimal 1 rakaat. Kalau 1 rakaat, satu rakaat kemudian langsung salam, selesai. Kalau 3 rakaat, kalau kita melaksanakan solat witir 3 rakaat, maka cara melaksanakannya ada 3. Yang pertama, semuanya 1 salam, kemudian kita salam, 3-tiganya langsung, kemudian 1 salam. Atau 2 salam, pas rakaat kedua kita salam, kemudian kita kembali berdiri, kemudian salat lagi 1 rakaat, kemudian salam lagi, 2 salamnya. Kemudian cara yang ketiga, dan cara ini ada cara yang agak sedikit lemah dibandingkan dengan cara yang pertama dan kedua, tapi ada riwayatnya, yaitu seperti melaksanakan salat maghrib. Tapi jarang kita laksanakan dan jarang kita temukan kaum muslimin melaksanakan seperti ini. Makanya ikhwatul Islam yang paling bagus, dua-duanya bagus, semuanya bagus. Terutama yang paling bagus itu adalah karena witir ini berbeza dengan salat yang lainnya. Makanya dikala kita melakukan witir 5 rakaat, maka boleh bagi kita melaksanakan 1 kali salam saja. Dan ini jarang kita lakukan. Misalnya kita ingin witir 5 rakaat, langsung 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, baru salam. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul nih, boleh. Apa dalilnya? Apa alasannya? Saya tahu. Nanti alasannya cari sendiri ya. Begitu juga dengan 7 rakaat. Intinya ikhwatul Islam, makanya witir itu biasanya kita melaksanakan witir 2 salam, 3 rakaat. 3 rakaat dengan 2 salam. Tapi jarang diantara kita yang melakukan witir 5 rakaat atau 7 rakaat, apalagi dengan satu salam. Jarang sekali kita melakukannya. Kalau ada diantara kita yang melakukannya, maka itu juga diizinkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang ada sebagian istri Nabi yang meriwayatkan kepada kita tentang tata cara salat witir baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan witir ini memiliki perbedaan dari salat-salat yang lainnya. Kemudian kaedah yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama salat, perkara salat itu ada kaedahnya. Nabi menyebutkan salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, kecuali salat witir. Karena setiap kaedah itu ada pengecualiannya. Nah, di dalam riwayat yang lain begitu juga dengan salat siang. Berarti hukum salat itu ikhwatul Islam, hukum asalnya salat apapun yang kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya nanti kalau kita misalnya ingin witir 2 rakaat, misalnya 3 rakaat, berarti 2 salam, sehingga kita mendapatkan 2 rakaat tersebut. Maka itu merupakan kaidah yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inti dari semua yang kita paparkan ini ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita melaksanakannya di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hukum asalnya salat sunat itu yang paling bagus dilakukan di mana? Di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah kita mendengar ada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat di dalam masjid? Nabi rumahnya di rumah Aisyah atau di rumah istri yang lainnya. Nabi dikala masuk masjid, maka langsung Bilal itu iqamat, sehingga Nabi tidak pernah melaksanakan sholat sunat di dalam masjid. Karena memang hukum asalnya sholat sunat itu dilakukan di rumah, karena rumah kita itu ada haknya. Rumah kita itu ada haknya. Apa hak rumah? Harus kita melaksanakan sholat di dalamnya, harus kita membaca Al-Quran di dalamnya. Jangan jadikan rumah kita itu sebagai perkuburan. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian kubur. Apa maknanya? Kalau ada di antara manusia yang tidak menghidupkan rumahnya dengan ibadah, berarti mereka menjadikan rumahnya sebagai perkuburan. Sehingga wajib atau dianjurkan bagi kita untuk menjadikan sebagian ibadah di rumah. Salat sunat salah satunya, baca Quran juga di antara contohnya. Sehingga hukum asal salat sunat itu di rumah. Kecuali bagi kita yang zuwar seperti kita ini, yang datang berziarah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di tanah haram Makkah dan Madinah, maka semua salat sunat itu dianjurkan untuk mendapatkan keberkahan dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, semua salat sunat yang tadi telah kita jelaskan
terutama bagi kita yang jarang-jarang datang ke sini, dianjurkan melaksanakannya di dalam Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi memiliki pahala yang luar biasa. Tapi kalau ada di antara ini keuntungannya, makanya untuk menggabungkan hadis Nabi, Ustaz, Nabi mengatakan, Nabi melakukan bahwa salat sunat itu di rumahnya. Kemudian Ustaz mengatakan dianjurkan bagi kita salat sunat di dalam Masjid Nabawi. Bagaimana ini Ustaz? Mudah saja ya ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang melaksanakan salat-salat sunat yang tadi kita jelaskan di dalam Masjid Nabawi, maka diberikan pahala lebih daripada 1000 sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Tapi kalau ada di antara kita yang melakukan salat sunat di rumah, maka pahalanya lebih lagi daripada itu. Sehingga kedua-duanya sama-sama untung. Sama dengan wanita. Wanita ini ikhwatul Islam, mereka itu sama-sama untung antara kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Wanita itu secara hukum asal, di mana mereka bagus melaksanakan ibadah salat? Di masjid atau di rumah? Tapi bolehkah kita melarang wanita salat di masjid? Enggak. Nah, bagaimana caranya? Kalau ada di antara wanita-wanita kaum muslimin, istri kita, anak kita, wanita-wanita yang lainnya, mereka salat di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan sebagaimana pahala yang kita dapatkan. Berarti 27 darjat. Atau dalam riwayat yang lain 25 darjat. Sama pahalanya. Tapi kalau ada wanita yang salat di rumahnya, maka mereka lebih mendapatkan lebih lagi daripada 27 darjat tersebut. Sama-sama untung, sama-sama mulia. Kalau mereka ingin salat di Masjid Nabawi, alhamdulillah, banyak pahala yang dijanjikan oleh baginda yang mulia. Tapi kalau mereka salat di rumahnya, itu juga anjuran Nabi SAW. Maknanya sama-sama untung, gak ada ruginya. Begitu juga dengan kita melaksanakan salat sunat. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Kalau ada yang tidak paham, angkat tangan, silakan bertanya. Tidak menjadi masalah kalau tidak paham. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Maknanya ikhwatul Islam, itulah keuntungannya. Jadi sama-sama untung disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, salat sunat yang tadi telah kita jelaskan dianjurkan bagi kita, terutama bagi zuwar yang hanya datang ke sini 3 hari, 4 hari, 5 hari, untuk mendapatkan keberkahan dari masjid baginda Nabi yang mulia dan juga keberkahan kota Madinah. Karena Madinah ini kotanya barokah. Dan itu selalu kita sebutkan, Madinah itu disebutkan oleh Nabi, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Berarti keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat. Dan kita tidak mau melewatkan yang demikian. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah, jadikan dalam satu keberkahan lahir lagi keberkahan yang lainnya. Berarti maknanya 2 kali lipat. Bukan berarti Madinah lebih mulia dari Mekah, tidak. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana Madinah itu mulia dan tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Salah satunya adalah masalah barokah. Dan kemarin telah kita jelaskan masalah barokah ini. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah salat-salat sunat yang dianjurkan bagi kita melakukannya di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ada salat lagi yang lain, dan ini adalah salat sunat yang selalu atau sering terlalaikan oleh kaum muslimin, dan semoga kita tidak termasuk di antara salah satunya, yaitu salat sunat yang jarang akan kita lakukan selama kita berada di daerah kita. Salat apa namanya? Yang kita melakukan salat wajib 5 kali sehari semalam, itu pun kita lakukan 5 kali sehari semalam. Apa namanya? Salat untuk saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Salat mayat. Masya Allah. Salat apa nak? Masya Allah, silakan. Oh, Masya Allah. Berdiri. Siapa namanya? Satria. Dari mana? Dari Pekanbaru. Masya Allah, satu kampung kita ya. Masya Allah, jadi anak soleh enak ya. Hafiz Quran insya Allah, jadi ulama enak ya. Barakallahu fiik. Dan juga seluruh anak kaum muslimin. Masya Allah, barakallahu fiik. Salat jenazah ini ikhwatul Islam adalah salat sunat yang juga tidak boleh kita lalaikan begitu saja. Apabila ada muazzin, as-salatu 'alal amwat, as-salatu 'alal atfal, maka kewajiban kita adalah berdiri ikut bersama kaum muslimin untuk memberikan doa yang terindah kepada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mendoakan saudara kita, semoga-moga kita juga nanti apabila kita berpisah dengan dunia ini, ada saudara-saudara kita yang banyak sekali yang juga mensolatkan kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah Nabi SAW menyebutkan apabila ada yang meninggal, kemudian ada yang bersaksi kebaikan untuknya lebih daripada 40 orang, maka mereka akan mendapatkan syafaat? Bukankah itu yang kita inginkan? Makanya jangan menjadi manusia yang bakhil. Bakhil itu apa? Salah satunya adalah tidak mau mensalatkan saudaranya yang sudah dipanggil oleh Allah. Itu namanya bakhil. Kadang bakhil itu tidak hanya berurusan dengan masalah harta dan dunia, enggak. Tapi kadang-kadang ada istilah bakhil, terutama kita disebutkan oleh muazzin, as-salatu 'alal amwat.
kemudian kita sibuk, ada yang sibuk dengan ini, terlepas daripada itu semua, tapi ingat itu adalah kewajiban kita. Di samping itu merupakan juga mendapatkan pahala yang luar biasa dari Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau salat sunat ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana keutamaannya. Salat sunat ini apabila kita lakukan di daerah kita masing-masing, dan ini tentunya jarang kita melakukannya, karena yang meninggal itu berapalah di antara di kampung kita, 1 kali dalam 2 bulan, 1 kali dalam 6 bulan, itu pun kadang-kadang kita absen ikut menyolatkannya. Pahalanya sebagaimana Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi SAW, itu apabila ada orang yang ikut mensolatkan saudaranya sama dengan 1 qirat. Qirat itu adalah istilah timbangan, sama dengan kilogram atau sama dengan gram. Itu hukum asal daripada bahasa qirat, itu adalah timbangan. Antara qirat dengan qirat yang lainnya, 2 yang berbeda. Kadang ada qirat yang pahalanya seperti ini, kadang ada qirat yang seperti ini. Misalnya qirat di dalam melaksanakan salat sunat atau salat jenazah ini, Nabi menyebutkan, atau Abdullah bin Umar bertanya, ya Rasulullah, 1 qirat itu berapa? Maka Nabi mengatakan misla jabali Uhud, yaitu sama besarnya dengan bukit Uhud. Maknanya sahabat Nabi mereka tidak tahu apa makna qirat, kecuali setelah Nabi menjelaskan maknanya. Berarti apabila kita melaksanakan sholat sunat atau sholat jenazah di kampung kita, di daerah kita masing-masing, maka kita akan mendapatkan 1 qirat. Kemudian apabila kita ikut mengantarkannya, perpisahan terakhir kalau bahasa kitanya, sampai dia dikuburkan, kemudian kita doakan dia agar dia diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan malaikat Allah Azza wa Jal, maka kita mendapatkan 2 qirat. Itu kalau kita lakukan di daerah kita masing-masing. Coba kalau kita lakukan di kota Madinah, berapa pahalanya? Dan berapa qirat yang kita sudah menyia-nyiakannya? Sehingga Abdullah bin Umar menyebutkan dikala Nabi menjelaskan hadis ini, idzan farratna qararit. Kalau demikian sudah berapa banyak qirat-qirat yang kami hilangkan, yang dilewatkan begitu saja. Karena ini merupakan bagian salat. Bukankah salat jenazah itu disebut dengan salat? Bukankah salat jenazah disebut dengan salat? Dan salat itu termasuk dalam hadis Nabi SAW, salatun fi masjid hada. Mereka yang salat di dalam masjid ini, Nabi tidak pernah menyebutkan salat ini, salat itu, tidak. Berarti maknanya bisa jadi ada kemungkinan masuk salat jenazah di dalamnya. Sehingga ikhwatul Islam, ketika kita misalnya kita lihat di Mekah, Madinah, itu rata-rata 5 kali kita salat, 5 kali pula kita mensalatkan saudara kita. Dan Nabi menyebutkan, menganjurkan kepada kita bersama, apabila ada panggilan, Masya Allah, makasih ya, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khair. Misalnya apabila ada di antara kita yang dipanggil untuk melaksanakan salat tersebut, apa kata Nabi? Akhlisu lahu bidu'a. Maka betul-betul kalian hadiahkan doa terindah untuk saudara kalian tersebut. Karena kita tidak tahu, bisa jadi doa kita, doa fulan, doa fulanah, doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwatul Islam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amilin nas bima tuhibbu an tu'amilahum. Itu sebuah kaidah di dalam agama. Bermuamalalah kepada manusia sebagaimana engkau ingin agar mereka bermuamalah kepadamu sebagaimana yang engkau lakukan. Maknanya sama dengan yang tadi kita ucapkan, apabila kita ingin disolatkan, kemudian orang yang mensolatkan kita itu betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah untuk kita, maka kita juga melakukan perkara yang sama untuk saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya tinggal menunggu jadwal saja ikhwatul Islam. Saudara kita yang sudah meninggal, sudah datang jadwalnya, kita akan datang juga jadwal kita, dan kita tidak tahu jadwal siapa yang pertama, bisa jadi fulan, bisa jadi fulana. Sehingga itulah gunanya kita antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, mereka selalu mencintai saudaranya dikala mereka hidup ataupun dikala mereka sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah seorang muslim. Muslim akan senantiasa bersama, baik dikala mereka berada dalam kehidupan dunia atau mereka sudah dipisahkan dengan alam barzakh. Karena barzakh itu artinya alam pemisah. Barzakh itu artinya pemisah antara dunia dengan akhirat. Dan kita tentunya memberikan hadiah yang terindah untuk saudara kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, agar kita pun nanti apabila kita dipanggil oleh Allah, kita ingin agar doa-doa terindah sampai kepada kita, dan agar Allah jadikan perkuburan kita dan seluruh kaum muslimin adalah taman di antara taman-taman surga. Itulah yang kita inginkan bersama. Sehingga ikhwatul Islam, salat ini jangan pernah kita lalaikan, karena itu juga termasuk bisa dimasukkan ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti dianjurkan bagi kita bersama, setelah kita salat fardu, maka jangan dulu langsung melaksanakan salat sunat, karena dikhawatirkan nanti ada panggilan muazzin. Salat sunat ini waktunya masih lama, ya atau tidak?
Tapi kalau sholat wajib atau sholat sunat jenazah itu waktunya sebentar saja. Dan kaidah yang selalu kita sebutkan, apabila ada dua waktu ibadah yang sama-sama waktunya, maka yang harus kita dahulukan adalah yang waktunya sempit. Apabila ada dua ibadah sama-sama waktunya, maka mana yang harus kita dahulukan? Cari ibadah yang waktunya sempit. Kita contohkan, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Pas dikala kita masuk, kita ingin takbir salat tahiyat Allahu Akbar. Hampir saja kita ingin takbir, ternyata muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang harus kita dahulukan? Salat tahiyat atau menjawab azan? Siapa yang jawab angkat tangan? Silakan. Menjawab azan. Kenapa menjawab azan? Karena waktunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Syakarallahu lakum wa barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Syukran. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Bisa dipahami? Menjawab azan yang didahulukan. Kita ingin salat tahiyat, betul. Tapi dikala muazzin berkumandang, apa yang harus kita dahulukan? Azannya yang harus kita dahulukan. Kenapa demikian? Azan ini waktunya cuma 3 menit sampai 4 menit. Kemudian waktunya hilang, selesai. Salat sunat masih ada waktu yang berikutnya. Setelah azan masih ada kesempatan bagi kita untuk salat sunat. Maknanya ikhwatul Islam, ini sama-sama waktunya antara menjawab azan dengan salat tahiyat atau salat sunat wudhu atau salat sunat apa saja. Tapi dikala azan berkumandang, maka yang harus didahulukan adalah azannya atau menjawab azannya, karena ini akan hilang, sedangkan salat sunat masih ada waktunya. Itulah kaidah dalam agama. Dan setiap kaidah pasti tentu ada pengecualiannya, kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat kita masuk, orang sedang azan, kemudian kita ingin salat sunat, mana yang harus kita dahulukan? Salat sunat atau menjawab azan? Betul nih. Salat sunat atau azan? Salat sunat. Kenapa salat sunat? Karena ada kewajiban yang berikutnya yang lebih wajib, yaitu mendengarkan khatib. Maknanya setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Intinya ikhwatul Islam, makanya hukum asalnya apabila ada dua waktu yang sama-sama ibadahnya, maka kita dahulukan waktu yang sempit dibandingkan dengan waktu yang lapang. Sekarang salat sunat ba'diyah. Misalnya kita salat maghrib, kemudian sebelum salat sunat maghrib ada salat jenazah. Mana yang harus kita dahulukan? Jenazah. Kenapa? Waktunya sempit. Sedangkan salat sunat rawatib atau ba'diyah ini waktunya masih lapang. Insyaallah paham semuanya? Karena kita sudah paham, kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin. Karena waktu kita sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, Allah berikan keberkahan dan kemudahan, Allah kabulkan doa kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah berikan keberkahan terhadap pekerjaan kita, usaha kita. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, semoga Allah kembali mengumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.